Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you today? I hope you are in good condition today. Okay, today we are going to talking about simple future tense. What is simple future tense? How we can use it? And what is the function of simple future tense? Okay, I will explain about simple future tense. Okay, look at the first one is basic competence. Kita lihat kompetensi dasarnya. Materi mengenai simple future tense ini ada di kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 pelajaran bahasa dan sastra Inggris kelas 10. Oke. Tujuan, setelah menyimak penjelasan ini diharapkan kalian dapat memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, menerapkan dan menyusun teks interaksi transaksional tentang tindakan yang akan dilakukan. Oke, ini adalah mind map-nya. Kita akan mempelajari simple future tense. Ada 2 rumus di situ. Pattern 1, pattern 2. Kemudian ada rumusnya, pattern sigma, function pattern 1, function pattern 2. Kemudian ada example, ada contohnya. Oke, ini adalah fungsi sosial. Fungsi sosial dari simple future tense digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang akan berlangsung di masa mendatang. Fungsi sosial dari future tense ini adalah untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Jadi digunakan untuk ada past, present, kemudian ada future. Ada past, ada present, ada future. Simple future ini dilaksanakan pada future activity. Future activity. Jadi bukan pada saat past. Past itu masa lalu, present itu masa sekarang, tetapi pada saat future. Oke, bisa dipahami ya, ini waktu yang digunakan. Makanya tadi di dalam mind map disebutkan di situ keterangan waktunya adalah tomorrow, next week, next month, later. Oke, ini adalah rumus dari simple future tense. Rumus yang positif, subject plus will verb 1. Kalau tidak menggunakan verb, dia menggunakan be. Jadi kalau yang pakai verb 1, rumusnya subject, will, kemudian verb 1. Kalau yang tanpa verb, maka setelah will ada be. Di belakangnya ada noun, bisa noun, kata benda, bisa adjektif, kata sifat, atau adverb, keterangan. Bentuk negatif dari future tense, subject, setelah will diberi not, kemudian verb 1. Kalau bentuk yang nominalnya atau tanpa kata kerja, setelah subject will not, be, noun, adjective, adverb. Tadi noun itu kata benda, adjective kata sifat, kemudian adverb itu keterangan, bisa adverb of time, adverb of place, adverb of manner, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, rumusnya yang bentuknya interrogatif atau kalimat tanya, will disimpan di depan, kemudian subject, verb 1. Ya, jadi kalau yang nominal, will, subject, kemudian be, setelah itu noun, bisa adjektif atau adverb. Jangan lupa ada tanda tanya. Tanda tanya di belakang untuk kalimat tanya. Oke, kita lanjut. Bentuk yang positif, contohnya, that bag look heavy. I'll help you with it. Kalimat I'll help you with it, saya akan membantumu dengan itu. Maksudnya tuh dia akan membantu, mungkin membawakan karena tasnya tampak
berat. Bentuk yang negatif, di sini setelah will ada not. He will not come to your party. Dia tidak akan datang ke pestamu. He di sini subjek, will, setelah will not, kemudian come. Come kata kerja bentuk pertama. Kemudian bentuk interrogatifnya, will you see your lawyer tomorrow? Apakah kamu bertemu pengacaramu besok? Apakah kamu akan bertemu pengacaramu besok? Will she be angry to me? Apakah dia akan marah padaku? Nah, ini bentuk future tense yang nominal yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, next. Kita lanjut. Kalau future tense ditambah question word, kata tanya. Di sini kata tanya ada what, when, where, who, dan how. Itu contohnya saja, masih banyak lagi kata tanya yang lain. Kalau kita menambahkan kata tanya, maka rumusnya why question yang ini bisa what, bisa when, atau where, atau who, atau how, plus will, kemudian subject, setelah itu baru verb 1. Contoh, what will you do if you lost your job? What will you do? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu kehilangan pekerjaan? Ini contoh dari simple future tense yang ditambah dengan question word atau diawali dengan question word. Oke, kita lanjut. Rumus yang menggunakan subject to be going to. Fungsinya menyatakan suatu kegiatan yang sudah terencana atau sudah pasti akan dilaksanakan. Kalau tadi rumus yang subject, kemudian will plus verb 1, ini masih di dalam tahap pembicaraan. Tetapi kalau sudah menggunakan subject to be going to, maka kegiatannya itu sudah terencana atau sudah pasti akan dilaksanakan. Misalnya seseorang bilang, saya akan pergi ke Jakarta besok. Dalam bahasa Inggrisnya, I am going to go to Jakarta tomorrow. Kalau pakai to be going to, artinya dia sudah beli tiket, dia sudah mengepak pakaiannya, dia sudah merencanakan apa saja yang akan dilakukan di Jakarta. Kemudian dia sudah mempersiapkan keuangannya dan lain sebagainya. Artinya dia sudah pasti akan berangkat. Tapi kalau misalnya kalimatnya, I will go to Jakarta. Saya akan pergi ke Jakarta. Tidak tahu perginya kapan. Dan belum pasti dilaksanakan. Contoh yang ada di sini, Armada Band is going to concert in Pangkalan Bun next week. Is going to concert, akan mengadakan konser. Kalau pakai is going to, artinya Armada Band akan segera, sudah pasti akan melaksanakan konser di Pangkalan Bun minggu depan. Bisa dipahami ya perbedaannya. Kalau pakai will belum pasti, masih dalam tahap omong-omongan, tetapi kalau sudah pakai to be going to, itu sudah pasti akan dilaksanakan. Lihat kalimat yang ada di sini. Analyze the sentence. Did you phone Ruth? Oh no, I forgot. I will phone her now. Apakah kamu menelpon Ruth? Oh tidak, saya lupa. Saya akan menelponnya sekarang. Kalimat yang kedua, I am going to travel by train. Saya akan pergi jalan-jalan menggunakan kereta api. Kalau yang pertama, kalimat yang pertama, dia akan menelponnya sekarang, tapi baru mengatakan akan, belum dilaksanakan. Tapi kalau yang I'm going to travel by train, ini artinya
subjek di sini sudah membeli tiket kereta, kemudian sudah menyiapkan barang-barangnya, menyiapkan keuangan, rencananya sudah pasti akan dilaksanakan. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau yang pakai will masih dalam rencana, yang masih dalam omong-omongan, tetapi kalau yang pakai to be going to itu sudah pasti akan dilaksanakan. Okay, I think that's all. Cukup sampai di sini apa yang saya jelaskan. Jadi pada hari ini saya sudah menjelaskan mengenai simple future tense. Simple future tense itu tadi rumusnya ada 2. Ya, tadi rumusnya ada 2. Ada yang pakai will, ada yang pakai to be going to. Kalau yang pakai will berarti masih dalam omong-omongan. Kalau yang sudah pakai to be going to berarti sudah pasti akan dilaksanakan. 99% sudah dilaksanakan. Okay, thank you for your watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.